Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salisata asyrata. Sadisa. Wal maqalatu as-salisata asyrata. Utai makalah kang kaping 16. An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa daron kang aran daron Korea Tun siji perkampungan ning kota Dimisko saking pira-pira perdaerahane Damaskus. Mata sanata khamsata asyrata wa mi'atan kabudut tahun 215. Kalau balik matur ya pokoknya ahada asyara sampai tisata asyara mabina kok fakha mulanya dengan orang ini roa itu ahada asyara atau kata konten malih alaiha tisata nama asyar mestinya kan alaiha tisatu asyarif kawi ini roa itu ahada asyaron atau ahada asyarin lebih mengkurang nama ini roa itu ahada asyaron wa ahada asyaron atau tisata asyaron mabina kok fakha. Misalnya langsung mau rokok ya bareng, berarti kayak aktif. Mau coba terus bersongkok kono bodoh kayak alim, tapi alim itu lagi dikerang nol ya. Biasa lah ya, kalau tengah alim orang salah biasa. Jadi gue nih menurut gue nih nopo salah biasa. Memang kalau itu salah kok melete lah itu kalau kemana. Jadi biasa lah mana. Anahu saat temennya Abu Sulaiman Ad-Darani itu kola. Iku dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani fil munajat ing dalam munajat. Munajat bisian mawon taala serta Allah taala. Terus yang ada kata terus wali majlis pas bisian enggak wong bener. Paling enggak dibenarkan pangeran. Ilahi la in talabtani bidam ila utol liban nakafi afu. Ilahi doberan ingsun la in talabtani lamun nuntut panjenengan ing ingsun. Nah jenengan nuntut kula diganti lan sebab dosa ingsun. La'at tuban naga, yektine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan diafika kelawan nyepurane panjenengan. Dari kena muni ngono perkara ya. Niki kalamul majidul bin, iki gawe yang sing nembe napa. Nah ora yo bae-bae gagal. Gusti ada jenengan yang al-dosa kula, jenengan tak soal eksistensi engkau duwe sifatnya pura ta ora. Sifat kula dosa yang permanen, sifatnya jenengan nyepuro nggih permanen. Apa nuntut sepihak. Jadi apa perkara. Baik aku lawani. Ana kula niku urip tenang mawon. Sampeyan oleh niru ngono ae. Ya sampeyan iki tak bedheki sifat permanene manusa kok. Salah sifat permanen pengiran itu pulau ada dengan nuntut pulau perkara dosa tidak kita tuntut tenang tau lah di sifat gofur anak tenang ini kok perkara dosa ini kok Allah itu ngomong itu ya lain tolak tani didampi laat bukan nakan apa diasih lain tolak tani lamun nuntut panjenengan mutolakar nuntutnya ingsun bidam iklan dosa ingsun laat karena kene nuntut ingsun kain panjenengan di Afrika kelawan sifatnya punane panjenengan berkali annama firotaka karena saat temen pengepurane jenengan itu mesti alsa ulwis jembar luas minggu dibanding kira-kira dosa ingsun itu jenis kalamul majid kita kalamul majid. Jadi begini kalau terangkan ya masalah kalamul majid itu di fikih ya dibabkan di bab takzir. Ya di fikih dibabkan di bab takzir. Takzir itu hukuman. Di tasawuf itu dibabkan di Satohatus Sufiyah. Terus di kitab-kitab tasawuf seperti di Ihya, di Ar-Risal Al-Qusyariyah. Itu ada bab khusus jenis Satohatus Sufiyah. Terjemahan bebas itu gremengnya ngomong sufi. Gremeng itu ya nak tepak ya jos, nak tepak ya sarap. Sekarang dulu apa? Oh, dari tepak apa? Apa? Tepak-tepakan ini satu hal. Ini kadang kita kelas A, kadang kita C. Yaitu kalau di fikih dibabkan jika itu mukhalifun di syariah maka imam boleh mentakzir. Soal dia wali itu urusannya dia dengan pangeran, tapi imam atau wali amri boleh apa? Mentakzir. Kalau di kitab-kitab tasawuf kayak Risal Al-Qusyariyah, kayak Ihya, kayak beberapa kitab tasawuf itu dianggap normal. Tapi oleh jadi statement itu boleh jadi aturan apa? Syariat ya aturan apa?
saya. Soalnya ngotot ini gue parah tenan kata si Bila. Lain tolak kali bidam tidak aku pernah kaya. Ngomong bisa nuntut pangeran carane nuntut. Ini yang paling masyhur gini di sini. Kalau nanti cerita tentang itu, kalau ada Nabi Musa itu Abdul Aswad. Ini gue lebih parah mana? Walhasil itu Nabi Musa itu yang terus ini sanggup Palestina lah bangsa orang ternyata. Pokoknya bangsa orang. Wong kira Sam dari Palestina, Israel, Syria, itu rian namanya standar apa? Sam. Walhasil niku pakai hutan, satu hutan terus. Nabi Musa niku dungo istisqa niku belalar di rugi pangeran. Pangeran yo seni. Saake dungo entek dalam dungo terus perang ana mati. Mergo di antara umatmu ono inna fihim namaman. Mergo ono sing tukang adu-adu. Jadi Nabi Musa, gampang tak Gusti tunjukkan siapa orang itu nanti saya keluarkan dari majelis zikir ini. Jadi pikiran jangan lucu. Aku ngaram adu-adu, aku kondo jadi adu-adu. Jadi hari sendiri. Aku ngaram adu-adu. Anak ngada wong itu apa sing adu-adu berarti aku yo adu-adu. Terus sedikit aku yang mau kondo ya, jadi repot kan. Jadi apa? Jadi repot. Nah, terus putih sih agak si Daudan jelas itu mesti orang sing adu-adu dikeluarkan orang roh pangeran kondo mau ngerti ngaramno ngene kata yang adu-adu ra konangan perkara ini nanti kandano sing kondo ya hasil singkat cerita niku Nabi Musa digengken aku di kamu wong iku ireng elek ireng tapi nak dulu aku mati. Soalnya dia nggak cerita ketemu Nabi Musa. Dinurin binawa. Itu sing sitok roy ngangge nur, sing sitok di roy ngangge nur. Kita berarti kenalan. Terus cerita terus. Kenapa Nabi Musa kamu tuh aku? Aku dikongkon pangeran kayak jalur hutan. Jalur hutan ini ya Allah. Nopo jinan kuatir kentean stok banyu nganti udan iki ora mbok kekno. Wah, wae cangkeme wae ora wali wis. Nopo jinan kuatir kentean udan nganti ngirit nopo. Nopo jenengan kuatir maksiate wong-wong. Lho maksiate tiyang-tiyang iku ora madharati jenengan. Wong barang ora madharati ora penting jenengan pertimbangno. Artinya maksiatnya manusia itu madharat gak bagi Allah. Enggak kan? Kalau engkau tidak memberi hujan karena maksiat mereka itu tidak penting bagi engkau tetap Tuhan tidak terganggu. Barang tak penting, jangan pertimbangan. Ayo nang hujan langsung. Jadi orang itu jadi kalah menurut sendiri, apa? Mereka anu toleh, tapi mau stres ngono wae. Jadi hujan. Video kelas, apa? Jadi ngomong animasi itu. Nah intolak tani bidam ila atluban naka biafi. Jika engkau menuntut saya karena dosa saya, engkau juga saya tuntut karena sifat afu jenengan. Maksudnya kalau sifat saya itu sifat permanen, seharusnya sifat engkau afuun ghafur juga harus sifat permanen. Fair dong. Sifat saya ditetapkan kok sifat dengan ras itu. Oh bukan fair. Ya sifat kalau salah permanen, sifat dengan nyepur gak. Sido, itu gak fair, harus podo-podo Sido, podo-podo permanen. Kalau salah, ya oke, kalau salah. Tapi sifatnya gofur jenam ya terapno. Padahal nak diterapno kan enggak gerakan jamaah nuntut pangeran. Gak gitu istilah sama. Walain tolak tani lan lampung nuntut panjenengani ingsun dipukuli sebab medhit ingsun. Misalnya dimaknil wajib sebab mudah barang wajib. Misalnya jenengan nyalono kula mergo ra zakat misalnya. Aumat isa ini atau sebab kula ngalang-alang yang sing jaluk lima sing perkara. Fadula kang luweh apa ma iki ana ing sisi ingsun. Laat luban naga. Yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan bisa khoika kelang lomo panjenengan. Ai bisa romya tekse kelang sifat lomo panjenengan. Nah jenengan nuntut kula nyalano kula mergo kula medhit. Macam kula menungso pantese di medhit ta. Artinya kula ora di sifat lomo wajar kula di momen menungso. Tapi nek jenengan batal sifat lomane jenengan perkara pangeran kok sifate batal. Bar.
repot. Walain atkol taninna. Lan lamun nglebokno panjenengan ning ingsun anar ing neraka. Lamun jenengan nglebokno kula ing neraka, la akhbar yaktine bakal ngabari ingsun, bakal maklumat mo ingsun, ngekeki warta ingsun. Ahlan nari ing ahli neraka. Di ani kelan sak temne ingsun uhibbu seneng sapa ingsun kae panjenengan. Jadi maksudnya salah masuk. Salah masuk. Jadi kan ada yang baru keluar rokok. Tak umur loh tinggal jangkul. Lalu sering jenengan kok tetap lebih rokok. Ada yang salah. Ini maksudnya prosedur ini ada yang. Itu boleh. Saya punya kitab Masyhur itu kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan sealim Abdul Al-Haddad itu pegangannya kitab Al-Masyhur. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Al-Haddad itu, Habib Abdul Al-Haddad itu kitab Masyhur. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah duriannya Nabi itu ya termasuk kalau ngendikan seperti ini. Oh dia senang guyon, rileks ada zaman di hidup itu terkenal. Istiharut di doa itu ya rileks lah dia sering guyon, sering gejol-gejol kan. Itu di antara munajatnya bilang gini. Ya Allah, jika saya masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah akan saya tempeng kemana-mana di neraka. Dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh. Masa orang melafazkan la ilaha illallah masih masuk neraka? Rokok itu goblok ya. Kalimat la ilaha illallah kok diobong. Ini wong rasupan ya. Jadi wong rasupan. Itu ada siddatil birah. Mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulane normalnya yang bun rokok itu aneh. Awas dengan bun rokok. Wong aneh berarti kan Allah. Saya punya analogi begini, ini rumah tenan. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum. Bisa saja ini pas jadab. Gue yang agak ono ibu-ibu, no? Misalnya sama tak beda ini. Ini mushaf, mushaf itu Quran itu. Cara bahasa Indonesia Quran. Cara bahasa bener itu dengan mushaf. Ini mushaf diinjak kifuat murtad apa enggak? Enggak jawab saja. Murtad kan? Atau dilecehkan. Nah Mustafa, jenggot khusyuklah. Misalnya melecehkan mushaf murtad. Murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Orang tenang, awas ya salah paham. Rokok ini salah paham. Dan itu disepakati ulama. Orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu. Dengerin ini, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka? Ini bukan urusan kue sentimen kepo, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Enggak seperti itu. Kue iso bayang nono malaikat, wani ngaduk mushaf. Enggak bayangkan saja, kue iso gak. Kue panas loh, tak kemaras. Kue iso gak bayang nono malaikat yang terhormat itu. Terus raro aturan nganti ngadui mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafiz. Gak iso bayang nono. Bukan sakit, malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara Qurannya rawol yang ngasih wong apal Quran. Jadi yang jadinya ono murtad ya. Nah, sebab itu kamu jangan kaget. Misalnya Nabi cerita orang yang hafal surat Tabarok, Mungkar Nakir itu masyhur. Sama nanti cari di kitab Ibnu Katsir. Ada orang hafal surat Tabarok, tapi budik om. Budik biar orang. Mungkin bisa iki nemen saiki pas nek ora pada dong. Berbukti to dhisik bedhik terus pada nek kabeh bedhik saiki wong dhisik bedhik bodho wong 10.000 wis bedhik. Saiki wong 800 miliar orang bedhik. Dadi bedhik dhisik saiki iku. Wis wong dhisik ning perapatan ndok wong wedok wis bedhik. Saiki kelas klabing wis biasa. Dadi ukuran bedhik iku padakno. Walhasil malaikat mungkar nakir sesuai prosedur orangnya diantemi. Contoh sih. Antar kenalnya ini di grup dari wong nggak ditutup wajar wong sawalan-walan. Rata apa kok godone itu kono itu kuning dia dua kok tuku bareng. Nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jelmaan. Saya tahu kamu adalah Kalamullah. Ya sudah kalau saya Kalamullah, karena kenapa kamu berani memukul saya?
Dari Mungkar Nakir, saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fasik. Aturan saya kalau kamu orang fasik harus mukul. Dari surat Tabarak tadi. Tapi saya ada di dadanya, kalau mukul dia kena saya. Berarti kayak gak ngergani kamu. Bingung malaikat nakal. Yo aku yo rawani nanti kok ambek wonge. Ya tapi aku nang kono. Wes pokoke bantah-bantahan terus dari surat Tabarak. Wis ngene. Kowe ora ngarah iso di keputusan nek lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Bareng lapor pangeran, maka nakal kondo ini ada problem. Cerita. Ini ada problem. Ini kan di luar dugaan ini ada sedikit problem. Orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat Tabarak. Di situ hanya satu surat Tabarak. Mau cari riwayat kulhu lah sebenarnya kalau tidak tapi riwayat TKB Tabarak apa gede. Sebenarnya kalau nuruti selera saya ingin riwayat itu kulhu saja. Saya lebih mudah berapa. Tapi masuk sanad kok dirubah-rubah. Tabarak Mustafa harus mikir kan. Dereng mati suara aku mojo. Jadi kali mati Senin, akate store. Mungkin store kesuwen lali teh. Ya, mati Senin store apa? Akad, foto saiki mbok ben lali, mantok anak semua lali ngene. Wis, bantah-bantah terus matur pangeran. Ya Allah, jika saya sebagai kalamuka tidak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya punya kesibukan tetap ngaji saya sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya anni min kitabik. Aku orang sebagai kitab bukan. Aku rasa jadi surat Tabarak. Wes jadi makhluk biasa. Orang rasa jadi kalamuka. Timbang jadi kalamuka yang keren resonya Pak Ati ya kok. Tiang nih. Terus awang ikan. Wes awang itu wekmu. Bisa Pak Ati hatta gak sehingga disebut yaitu ala siroti nurata persebaya dan nabi nabo profiko wa minan nari sitrau wa hijabah. Quran itu minan nari sitrau wa hijabah. Logikanya seperti itu. Jika normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, yang hafal beberapa kali, normalnya itu nggak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Qurannya. Makanya kajian Nabi sering ngendikan rokok mletene kono Allah lho demi rasa wedi wa inna nar lam takul asar sifat. Itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka Nabi masih ngendikan wa inna nar lam takul asar sujud. Tapi neraka ora wani mangan asar. Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama badhe rata-rata badhe ngecap macam-macam lah. Mergo kadang dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Masmu itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu 2 tangan, 2 rukbaten, 2 kodamen. Harusnya jangan hanya batuk, tapi ya batuk, yaden, rukbaten, kodamen anggota 7. Lah anggota 7 wae iso ngadeg mergo anggota yang lain. Kudune yo kabeh. Pokoke walhasil itu kan gak sido. Walhasil itu kan. Wah, tetap bahaya ngasih sebab itu, ini cerita Kalamul Majidudin ya. Ini tak jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidudin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah beruntung. Kadang dia saja masyhur itu ngendikan yang orang Burda itu. Sebutin itu ketika muji ayatul Rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman. Ya, kalau wajah ya. Intat duha kifatan min harina rilato atfa taharro lato min jihasian. Intat tu lamun moto siroha ayatul Rahman mana nih Quran. Beliau pakai domir muannas karena beliau meredaksikan Quran tu ayatul Rahman. Ayatul Rahman itu dia tahu sih. Bahwa dia meredaksikan Quran tu ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran tu ayat ya. Kata sendiri di sini selipar di simpel 2. Ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman, manane Quran. Khifatan krana wedi min kharrinari lado, sangka panase neraka lado. Intas tuha khifatan min kharrinari lado mesti atfakta, mesti mateni sira. Ora kok mungkin mateni atfakta, mongko mateni sira harlado ing panase neraka lado. Kowe nek wedi neraka gampang, wacana Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita
haram nginjak mushaf, kita ini menjadi murtad karena melecehkan mushaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dengan melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat thayyibah. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat tidak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk dari ini kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata surahul hadis, para pensarah masalahnya Allah kata proyek sokowe, mati lali. Pas dites, kowe apal tenan, apal jae. Mbok ulet. Ning dina semaan lancar, bareng yang akhirat. Udah, dari problemnya pengiran aku orang pasal, tapi nyiksa wong apal Quran gampang wae. Dites. Ulet. Bapak kalau dibetimu kuah-kuah. Apa? Wala polisi yang hobi, rokok ganti gue. Oh, dia mau ganti hobi. Tahu. Allah diulang mau tawalah ya tak. Apa? No. Yang setor ngarepe guru kadang muntir meneng arepe pangeran. Malah meriang, malah apa? Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya kayak dulu sebab Quran gak lali, ya mereka nak lali itu perkara. Asal gak lali aja itu aman. Tapi sing jamin tak lali itu sopong waktu ini aja akhiri wal asri. Lagi kalau ajrul mamnun ila ladina amanu wa bersabar masuk. Kamu ada yasin dengan ingkar selama teman-teman yang kau bikin gurila ya komik. Dan kok kembali lagi. Ini nama Quran itu orang Papua mau Pancasila. Satu Pancasila, dua ketuhanan yang Maha Esa. Enam. Kenapa Pancasila jadi 6? Itu kisah nyata. Meskipun oknum tapi orang Pancasila dosa nomor. Pancasila satu Tuhan. Mungkin ini nomor mulai satu. Saya tuh pernah diceritakan orang yang di daerah Pak Harto itu sering sosialisasi empat gitu. Itu orang Papua itu ditanya, apa hubungan Pancasila dengan demokrasi? Baik-baik saja Pak. Kira nggak itu langsung. Saya pernah lihat di TV ya gitu. Jadi saking terbelakangnya orang daerah Papua, itu yang pedalaman ya. Saya lihat TV pasti sama anak saya sama Hasan bro. Ya kayak kemerdekaan gini sisi bapak sosialisasi Pancasila itu belum merata. Itu Metro TV atau apa itu punya acara. Itu orang Papua anak SD ditanya, bendera merah putih itu bendera siapa? Milik sekolah Pak. Itu dinalisa sampai tertawa-tawa. Jadi di pedalaman ya tentu. Itu bukti bahwa kita kurang. Iya, dari Hasan kan ada. Enggak salah, Pak. Itu kan miliknya sekolahan. Bendera milik siapa? Dari milik sekolahan Pak. Ya tenang ya, ada jawab gitu. Mulai sekarang bener di tim sosialisasi apa? Pancasila. Mustafa Barang itu dirasa mesti rapal. Nomor 4 atau bonus? Oh, oleh hikmah terus. Tadi soal Indonesia. Oh, aku sama ngalim kiai apa lu? Sembrono kan anak. Nomor 5. Keadilan sosial. Ini untuk didaftar untuk dibimbing. Warai kok di Fauzi di sofa ini. Keadilan sosial. Butuh apa nggak? Bagi seluruh. Nenek orang mau bagi itu orang satu seluruh. Orang adil orang. Paham ya, terus nopo kalamul majidubin ini nopo kalamul majidubin itu tidak bisa jadi syariat sehingga di fikih dibabkan adab bab taksir. Makanya kayak cerita Nabi Musa tadi sama Barah itu Abdul Aswad itu Nabi Musa itu mau jotos bagaimanapun secara syariat kalimat itu salah. Makanya di bab fikih dibabkan bagi imam itu boleh mentakzir meskipun wali, kalau dia ngomong kalimat yang nggak terkendali.
Tapi takzir itu bukan sampai dihukum, dari tadi diingatkan kalau itu masalah. Tapi kalau ada orang isek, misalnya saya sedang seneng Quran, gak bayang nono malaikat kok wani Quran, gak bayang nono mungkar nakir kok wani Quran. Ini bukan karena kita melecehkan mungkar nakir. Kita khusnuzon bahwa mungkar nakir pun punya etika, punya aturan, di mana dia tidak boleh nginjek-nginjek orang mukmin sing yuhibbu Allaha wa rasuluh. Bagaimana mungkin sekarang begini saja. Mustafa itu misalnya nyon sewu copet. Bareng apa tak jotosi, terus dia ini mau Quran mlebu masjid. Karena hormatin masjid, boleh nggak jotosi copet di masjid? Boleh nggak jotosi copet pas dia mau Quran atau pas sholat? Jawab saja satu. Nggak boleh kan? Dia ini sedang sholat, kita tunggu sampai sholatnya selesai. Dia pas baca Quran, kita tunggu sampai baca Quran selesai. Kamu harus yakin kalau malaikat pun kena aturan itu. Bagaimana mungkin kemudian orang hafal Quran itu baca Quran terus-menerus karena dia ingat, asal nggak lupa. Terus bisa nggak kamu bayangkan mungkar nakir, kemudian dia tidak punya etika sama orang-orang yang bawa Quran, bawa kalimat thayyibah, bawa semua perangkat kebenaran. Mengenai dari Aisyah As-Siddiqah tadi, bagaimana mungkin saya makanya dengan ini ya Allah jika saya masuk neraka, kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana. Terus saya akan katakan hada jazaa'u man qala la ilaha illallah iki lho walase wong maca la ilaha illallah ternyata tetap mlebu neraka gitu. Wah kenapa ini jajal Gus? Tapi problemnya nek bakat mlebu neraka selalu iso ngono-ngono. Iya. Ya kok ceritane wong-wong fasik sampai tobat. Ya meskipun cerita guyon tapi tenang. Aku nyebut sampai mati malam nyebut. Kan nyebut mana kalau muni Allah malah nyirokno. Oh. Ayo. Makanya kita selalu berdoa nih. Makanya kalau suwun uripku sing yakin mek hukmu wa wis rasul iku sampaikan. Kowe kudu yakin. Nah hukmu wa rasul itu gak mungkin wong iman mlebu neraka. Problem kita adalah iman kita ini abadi enggak ila yaumil qiyamah. Sebenarnya kalau iman enggak mungkin, iman dan neraka itu tadodi, iman itu ada tempatnya. Yang jelas enggak neraka. Kita harus yakin, yakin. Problem kita adalah bisa enggak kita jaga iman. Makanya doanya wali-wali dulu, yang penting enggak iman itu dijaga. Makanya disebut gitu walladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Problem kita adalah iman kita ditasbih enggak, ditetapkan enggak sama Allah. Asal ditetapkan harusnya kita ini aman, apa? Asal ditetapkan, maksudnya wujud sampai ketemu Allah. Masalahnya kita tidak pernah yakin apa iman kita ini. Masih mobil duit kadang kalah. Kue rata kei duit sak miliar, tapi urip sesuk tawakal ke Allah. Ambil tak kei sak miliar, tapi dia kudu yakin nak duit ini penting. Bisa milih sak miliar juga akeh sih. Atau rata tawakal lah, penting dia duit. Saya ngomong ngomong gue, mau sesuk kita tak kayak miliar, tapi kita rasa tawakal yang Allah tentang rezeki. Sampai rata kayak desa miliar, tapi kita tawakal. Enggak, aku tawakal mulai cilik nyatanya kok ngene-ngene kok. Tapi duit sak miliar real, wes milih duit wae. Kafir nih. Bagaimana mungkin duit sak miliar makhluk buat arani real? Allah sing langit bumi gak buat anggap real. Ya Allah di langit bumi gawe kowe ra mbok anggap riya sing dhuwit sak miliar gaweane menungso mau dicetak peruri mbok anggap riya ngono. Masalahnya sebenarnya akhirat kita ini punya sekian kalimat yang jangan-jangan itu menjadi kafir kita sebelum kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mulane ngaji Islam Taufik kok rosok ini Islam Taufik kan kalau dia mencontohkan sekian kalimat sing sawangane sepele tapi bisa saja orang karena kalimat itu menjadi kafir atau murtad. Nah, itu kan repot tenan. Maksudnya kita berhari-hari seperti itu. Ngotok orang gunane. Muka-muka pangeran maklumi mergo stres sing mulane kadang-kadang kita diceluk stres kudune bangga. Ada kelebihannya, kita tidak salah saat salah. Paham ya? Dia majnun ora kena hukum. Jadi kan ada orang stres wong kudune kadang seneng. Alhamdulillah gak ketatrapan hukum. Karena kalau kita ketatrapan hukum, kita sering ada kalimat yang mungkin indah itu masalah. Yang nak stres kan? Ya. Enak di stres dulu. Soal latihan ngaji, soalnya ini jenis kalam macam begini lagi. Kalau sini selalu satu hatu sufian.
satu hal khususnya. Terus yang masyhur lagi itu Abdul Qasim Al-Junaidi itu nak wiridan ya, dan kalau jeeling. Nah nyifati Allah dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar. Rumah kamu wiridan terus mesti astagfirullah. Dan wali-wali ini punya kalimat, yang lewat kalimat itu menunjukkan betapa mahabbahnya sama Allah itu luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal itu sampai banyak orang namanya Al-Bustami itu kalau wiridan ya, ya Allah, hadza farohi bika ma'al khawfi minka, fa kaifa farohi bika ma'al amni minka. Jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir, ahli tauhid. Ya Allah, kula nu nggih wedi neraka, nggih wedi siksane jenengan, tapi tentunya ya seneng. Wae mangan yo mangan. Nyatane kowe menamuni wedi neraka yo nganti ana sate klathak, rondo yo roh, SMS yo roh, merek HP yo roh, ana warung baru. Roh menamuni wedi neraka tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap enggak mau ada yang terlewatkan. Itu kadang wisata bang, bojone padha mlarate cek moro ping harto. Padahal nak didolano ora tambah marem, tambah dadi. Tapi tetep baik. Jadi dari biasa Bustami, meskipun saya takut jenengan, tetap tentunya itu senang. Hadza farohi bika ma'al khaufi minka. Ketika saya takut jenengan, takut siksa, takut neraka, ternyata di dunia saya tetap bisa senang. Fakih farohi bika ma'al amni minka. Koyok nopo senenge kula jenengan ketika engkau jamin bahwa saya sudah ada ketakutan lagi. Yaitu maksudnya mun dadi ahli nopo. Kayak Mustafa kan gak jelas dari suatu dan roh. Nyatanya nuduhnya aja senang. Pulau dia senang, sampean kabeh ya senang. Buya buyu gojokan buyu bian terera karuan. Padahal orang jelas ahli swarga. Utang akeh ra jelas iso nyaur ya buya. Tenang no. Lha iku Abu Yazid dadi sebab wali Allah. Cek rahmane jenengan. Dalam ketakutan saja saya dapat nikmat, apalagi nanti. Nah, itu yang munajat. Lah kalimat-kalimat ini yang menjadikan wali itu tambah jadi wali. Makanya di hikam, kitab-kitab yang terkenal itu ada kalimat yang kalau siapa al-ibaratu kutun li'a'ilatil mustami. Kalau kalimat lagi al-ibarat kutun li'a'ilatil mustami. Redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen, menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lewat ibarat yang dikatakan para wali ini kita akan mencintai Allah lagi. Taruh saja misalnya gini, kita hikam misalnya lewat sanad sampai Rasulullah. Ketika kita misalnya punya dosa besar, sampai rata-rata dosa gede. Meskipun mungkin langsung zina langsung mati, tapi akumulasi ini kan gede wae. Akumulasi mulai cilik nganti tuwek ra mari-mari kan. Sampai saiki misalnya dosa nang mulai balik nganti saiki terus kumpul wis. Sak Gunung Semeru, Mas. Misalnya waktu sak mene. Misalnya delok rondo iku sak gegem. Nak perawan ayu rong gegem, nak bojone wong ku sak mus paling larang. Pokoke paling dosa ku bojone wong, mergo wis ya dosa ya de bojo macam-macam paling gede. Luwih lah sak kontainer pokoke kuwi. Mergo wal muksonatu minan nisa, pokoke bojone wong paling dari Nabi zina bojone wong dosane luwih dhuwur timbang zina wong sak kampung. Makane dosa paling gede itu Nabi Zi'an Tuzani ya Khalila tajari. Apa meneh bojone tangga luwih dhuwur meneh. Dari paling dhuwur maksud bojone tangga, bojone wong, mbana bojone setan karo maksud apa. Kalau nu salah jadi wong alim tahu kalah dari kandang Gus dosa apa sing digedingi awal digedingi setan. Mestinya yang berdosa itu kan setan seneng. Iku gak dosa apa digedingi awal digedingi setan. Apa nyelingkuhi bojone setan? Apa yo ra seneng? Setan yo ra seneng cangkemmu. Lah iku nak bojone wong yo ayu terus seneng, kepikiran seneng. Iku iso sak tronton. Lah iku nak misale ping mulai balik sampai saiki. Orang nyesale wong mbek bojone, berarti nentang kodok. Ya apa misalnya lagi bojo sekolah, misalnya diceritani tanggamu ku konaa, sing lanang larat-larat tetap setia. Ngelem ning atine ngelem bojone wong bojomu dhewe nasib di bojone. Masalahnya pengira nyatet ae. Yang menamuni nasib itu dicatet. Jae lek ira nampa kodok-kodok tulis. Pirang gunung. Ayo. Pengiran marai wiridan itu nak di duit ini astagfirullah atau apa. Oke malah wiridan aduh nasib. Itu nanti mau bid'ah kang mana ada wiridan kok aduh nasib. Lah wiridan sering aduh ramune Allah.
Aduh adalah itu semalan rokok. Oke itu dosa kita kakak. Tapi oleh ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita wes maghfiratuka awsa'umin bahwa maghfirah jenengan tetap lebih gede tinimbang dosa. Terus nak cara hikam elek meneh redaksi itu ekstrim. Wa ayyu qimatin lil abdi hatta yakuna lahu dzunubun la tasauha maghfiratu. Kawula iku kimahe pira? Kawula iku regane pira? Nganti di dosa sing ngalahno sepurane pangeran. Cek sombong nganti dekne duwe nilai sing sebanding mbek maghfirah. Apa selalu dosane wong ora sebanding mbek maghfirah. Akhirnya lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat tadi bahwa maghfiratullah lebih jembar. Nah, mulanya untuk makalah al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in, bahwa ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju Tuhan. Karena kita bisa tobat itu lewat ibaratnya para ulama. Ada lagi misalnya Nabi Dawud, inna wuha yakbalu taubatal abdi malam yutorhir. Allah cek nombor tobat asar orang kelar-kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan? Mulai preman macam-macam. Mergo kita kandani asal orang mati, tobat dicek ditom. Ini jadi energi yang ilayomi. Ya. Mantan preman Jakarta wajah iki nak ning TV kecuali ulama DKI. Pasal selama sedikit preman. Saya mau boleh TV satu ulama DKI diwawancara. Iya gitu aja. Mergo urung ijek ditompo ngene. Mulane jogeman salah ibarat, kita tidak boleh salah ibarat. Itu nak sekali salah ibarat nanti merusak energi Islam. So ibarat ini yang memandu kita ila yaumil ya. Makanya sekali salah ibarat atau salah kalimat itu ya masalah ila yaumil ya, disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa wa kadza. Kalau kalimat itu salah ya masalah besar. Tapi kalau kalimat itu benar, alam taro kaifa daraba wa masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah aswasa itu wa faruha sama. Kalimat itu ya sama dengan ibarat redaksi. Kalau kalimat Anda ini benar, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiham. Kalimat ini akan memberi makanan pada kamu sampai nanti ila yaumil kiamah. Masih dijamin bi'izni rabbiham dengan seizin Tuhan. Makanya kamu jangan pernah punya ilmu yang salah, itu bahaya sekali. Karena ilmu ini memandu kita. Sekali salah ya kamu dipandu ilang nar. Sekali benar dipandu ilang. Makanya kita tidak boleh salah kalimat, salah ibarat. Nah, caranya gimana? Yang ngaji. Mengkulo yang kecelok ngalim ngaji kok. Ya ngaji kan lewat, kalau ngaji kan berarti kalimat ini dari Ibnu Hajar al-Asqalani pensarah kitab Bukhari. Imam Bukhari terus di sana tuh Kanjeng Nabi. Kan jelas asal usul kalimat ini. Nah, nanti kalimatmu kan asal usulnya jelas. Penting pilihan gubernur DKI, penting hidup ini penting, duit itu penting. Darahnya Allah penting rata tahu, namun duit penting orang barbar. Penting dekat pejabat itu, gue koneksi, gue relasi. Nah, karena pejabat gue loro dari malaikat Jibril. Aku sing nyekel duit, walik ini. Ngelem aku rata tahu, mengelem. Gaya mungkar nakir, awas gak tau ngelem aku tak betes itu. Wah ini kali-kali ngelem mungkar nakir, penting koneksi untuk mungkar nakir. Untuk keringanan. Lo ada lo, kalau dua ijazah Fatihah nih mungkar nakir, Warubin, pokoknya malaikat yang nanti kita masalah. Aku dua ijazah di Fatihah. Aku sudah kan diswab lo ya, penting ada. Di Fatihah terus ben kenal. Nggak gak kenal kan gak sayang. Jadi kan tak kok gue sopo. Oh sing ngirim Fatihah jenengan. Oh iya. Tes formalitas. Ada yang kenal dihajuti, no? Orang ini kudu kenal pangeran, man arafa nafsu, arafa robba. Kok nak kenal terus beda, jadi kenal. Mulai dari Abdul Hasan Asyadili, aku sebenarnya ngaran bener. Pangeran ngundang aku ya abdi, jadi abdi kau lah. Sopo malaikat sing wani ambek aku ketika Allah manggil aku. Ya, iya kau lah. Masuk pangeran jaluk kau aku, kemudian yang lain merasa berhak pada saya. Harusnya itu kualitas kan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan. Ayo kembali ke saya, kata Allah kembali ke saya, ke Tuhan. Kamu hambaku ayo kembali ke sini. Ketika seorang hamba dipanggil Allah, ono gak sing wani ngalang-alang. Gak ono. Misalnya aku nyeluk Mustafa, mosok Fauzi Mas Abuan ngalang-alang.
Aku dua Gus Pak. Wah sampe kene sik. Padha misale kita celuk pangeran. Mustofa ini, mungkar nakir wani nyegah. Heh kene sik hisab romper. Umur awani kan sekali diceluk pangeran lolos tetep. Mulai kita pengen orang masuk kudu ganti pangeran celuk. Mustofa. Mesti cancel kabeh. Malaikat muka nakir sing semangat brakas kowe. Sawani. Ngawur celuk pangeran jadi ndek. Itu bukan nakir sampean gertak ngono. Wah, aku celuk pangeran ngawur. Jadi pastikan kowe sampean diceluk pangeran iku ya Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah faturi fi ibadi atau hujan. Wis ora ngarawani mukarna wong sing nyelok pangeran kok sampe. Ben coba mencet tapi. Kan kamu memang tuh pangeran kok sing hisab sik. Ora apa ya. Dengan jogeman kowe ulane pangeran. Nah, kenapa ada orang masuk neraka? Karena gak tahu diceluk pangeran coba Allah sana saja. Orang-orang kafir itu tidak pernah menyebut pangeran. Akhirnya nasuwoha fanasiyah. Mereka melupakan Allah, maka saat itu Allah juga melupakan mereka. Makanya nyeluk merah gelem Allah. Ada sebagian sebab siksa itu nisyanuwa lali pangeran. Karena apa Gusti kok jenengan nyiksa kula? Mergo ke zaman ning dunya lali aku. Itu kemudian disebut nasuwoha fanasiyah. Mereka lupa Allah, maka Allah. Sekali nama Anda disebut Allah di mahsyar. Dari bahak itu kawul aku. Pemenang nanti disifati bahak itu seneng aku selesai. Malaikat tunduk banget. Bagaimana mungkin yang diceluk pangeran terus malaikat ganduli. Problemnya itu rasi celuk. Wah itu ya perkara. Enak malaikat itu bisa enak. Iki ra biasa. Ya berat ya malaikat. Mana cegeman gitu kena kitab inna nasinakum. Sing Allah ngendikan ganti Allah inna nasinal aku lali kowe ke sampe. Mulane gede-gede desa nisyan Allah. Mulane jabe aku lasan dari aku jadi kabeh ulama sufi sepakat nisyan Allah a'dhamu minadz dzambi. Lali pangeran luwih gede tinimbang dosa. Karena Allah nganti gak nyebut kowe berarti sak langit sak malaikat ora nyebut kowe. Tapi sekali Allah nyebut jeneng mergo kowe ning Allah sak kabeh nyebut. Ini fatkuruni napa? Asal itu paham-paham sufi. Lagi lagi-lagi pentingnya al-ibarat fusun li a'ilatil mustami. Bahwa redaksi yang benar atau panduan ilmu yang benar itu menjadi kod, menjadi panduan bagi mereka yang ingin dekat Allah Subhanahu wa taala. Yang cukuman yang urip salah ibarat itu ojo nopo. Kalau kita anak sekolah kok ranking ya alhamdulillah tuh ranking arah ranking biasa wae. Alhamdulillah itu nggak kayak umumnya uang. Nah nanti kayak luar biasa malah sekolah orang idiot. Ke bahasa Indonesia itu kacau. Uang pinter kayak Pak Habibie, uang meni luar biasa. Lah kok uang berkebutuhan khusus sekolahnya jenenge. Saya bingung nanti bahasa Indonesia. Jadi uang berkebutuhan khusus sekolahnya jenenge. Terus uang pinter kok Mustafa jenenge. Luar biasa memang pusing tirak loh. Sesuai kabel disebut apa? Wal makola asafiata asrotate makola kang kaping 17 iku ngene. Kila den dawuh napa ngene. As'adun nasi te beja-bejane manusa iku manpo. Lahu kang tetep kedeman kalbun te ati alimun kang alim. Beja-bejane wong sing atine alim. Alim ngerti nah. Ngene manane ngerti ngene di annahu lan wa ta'ala ma'bu sertane man. Fi ayimul di integrasi yang dalam bimbingan don karena ono sapa man. Beja-bejane wong sing tetep ngerti nek apa iku meksani dene. Nomor loro wa badanun lan duwe fisik sabirun kang sabar. Badan yo fisik sabirun kang sabar. Ala taati ngatasi taat wal marosi lan biro-biro ujian. Saya ujian. Dicuci ya sabar, kontoan ya sabar. Nomor 3 wakonaatun dan ridho. Ridho tegese neriman bima lan perkara filiati kang ing dalam tangan. Sikai pangeran dhewe ditampa ning kismate saking bagian Allah Taala. Wa sukunil qalbi lan tenange ati. Inda adamil maklufati nalikane ora anane barang-barang sing di kulinani. Jadi meskipun kulinane kedua ya tenang. Kulinane mulai disambut bojo bojone nyanyi tenang. Melihat sesuatu yang enggak terbiasa itu tenang. Maknanya adamil maklufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makluf, tidak dikuli.
Dan ini ya sebagai paket bulan Muharram kalau mau coba tafsir kan. Kalau sinau ini mau 2 minggu langkung. Kalau mulai muras dulu kok dan ngaji be santri kalau diambil kasaran nganti lali jumlahnya. Biasanya kalau nak Jumat libur gitu buatan libur biasanya. Bahkan kemarin saya nyari kitab di Surabaya nggak ada. Kalau nu nembe ngaji kilatan Musnadul Imam Asy-Syafi'i, boleh yang Surabaya buatan nanti akhir fotokopi mulai tanggal 15 apa? Dzulhijjah. Jadi kalau kepengen bulan ini itu dibedakan. Kalau tak cerita singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi akhir zaman. Sama jadi pikir, mau di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi tidak ada kenal pengiran, ilmu akal tidak ada kenal. Sama jadi tak beda. Kita tahu mikirnya kamu. Nabi Adam ketika digawe itu roh gak bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, enggak kira-kira. Pak repot. Jadi Kanjeng Nabi itu banyak normal ya, Nabi akhir zaman itu kudune Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu kudune Nabi akhir zaman. Saya ini sampai coba bayang Qabil, Habil, terus Iklimah, Labuda, terus Idris, Seno, terus Kan'an, terus nanti ya wong pertama kan anggap aja Qabil, Habil ya, terus dibujuk ono Iklimah, ono Labuda macam-macam. Ulama ya kok dorong sebenarnya zaman itu orang KTP ini ya orang pele kok dorong sebenarnya itu bener ulama ya karena nak Qabil itu apa gitu nak Labuda nak Habil Iklimah apa kok orang lagu ini ulama itu cek ya roh itu kontinu pele ya terlalu data kependudukan ya orang menteri dalam negeri macam-macam ya kok roh ya kok roh boleh kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji. Orang harus puasa di musim Ramadan. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan nggak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini Syawal, ini Dzulhijjah. Makanya ketika ini cerita ya, betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi nanti cerita bangga di depan para sahabat, dong, aku itu yang nemu dina Jumat. Wong Yahudi ya jadi kepengen nemu dina Jumat, tapi keliru untuk Sabtu dari Nabi. Wong Nasrani akhirnya kepingin untuk Jumat, tapi keliru untuk itu Ahad minggu. Lah sing untuk tenan Jumat itu waktu. Saya aku itu umat Islam. Jadi dina Jumat itu kecekel ya Kanjeng Nabi, kecekel bener itu ya Kanjeng Nabi. Bulan Dzulhijjah kecekel bener ya Kanjeng Nabi pas haji wada. Pas Abu Bakar orang mati bener. Mulane Kanjeng Nabi mau kaji. Mulane ulama darani Nabi kajine ditunda-tunda mergo ngenteni bulan itu bener. Mergo tahu di kamuflase napa? Direkayasa, tahu ditipu-tipu mbek wong-wong jahiliyah. Mali disebut inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim. Nah, kalender wis 12 bulan, kemudian Dzulhijjah pada tempatnya, Dzulqa'dah ya pada tempatnya, Muharram pada tempatnya. Iku kok Muhammad kekasihku lagi kaji. Jadi kajinya Abu Bakar langsung dulu iku mau nyempet, tapi tetap salah ya, kajian. Tapi dia pengiran dia nyempet kok. Betul pengiran apa gaya kaji sempurna khusus kajian. Nah pas kaji Nabi haji wada itu Nabi pidato, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Saiki zaman wis muter balik seperti semula, wis kalender iki wis bener. Kalender iki wis muter meneh. Saya ini sudah ditinggal Kanjeng Nabi, ya rada salah meneh. Tapi ra ojo dadi pikiran, cara fikih sah. Kowe ora tau mikir ngono, ngomongnya dia wong sufi. Misalnya kene tak bedheki Mus ya. Mustafa ya aku sih, nek musuh ora agak pati mikir. Jadi cara Mustafa kok ditedir kelar kaji, kok ning Arafah sementing ndonga. Ndonga muga-muga disebadani dongane ngono tok. Nah kula sing wukuf mesti kecangkeman, wong alim mesti ndikam kecangkeman. Iki tanggal 9 apa 10. Tanggal 1 Dzulhijjah itu versi Arab Saudi atau versi objektif. Loro gak jadi wong alim. Loro kan. Mana orang alim, loro. Mergo tanggalan Komariah itu mesti tanggal 1 ku mari geger. 1 Ramadan misalnya, iso wae Sa'ban takmilah 30,
Iso wae songo likur. Akhirnya 1 Ramadan masalah. Tahu gak 1 Ramadan musmaleh? Jawab, di Indonesia ya rasa tak. Gak tahu kan. Paling banter NU Muhammadiyah musmaleh untuk dipandu menteri. Karena nak Sahabatiyah seneng Medan gak ada Kondino. Mau kena Abu Ki Jombang ya gak ada. Mau tuh tanggung melek ngomong. Teman pakai. Ya gitu cerita, kira atau mikir ngono tuh. Nah sekarang misalnya Arafah, dulu yang ramai di Kudus zaman Batu Rehan kan cara gitu. Ada versi yang 1 Dzulhijjah beda dengan yang diyakini Batu Rehan. Ada penggemar beliau yang anggap 9 Arafah itu belum, ada yang mengatakan itu sudah 9. Makanya, nah kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rodok-rodok gampangan. Bahasa kasarnya rodok oportunis. Nunggu pengumuman pemerintah. Jadi mau ambil kayak kalender, perhatian, ya. Nunggu. Kalau Mas Runa ada suan kalian Batu Rekan kalau kesini manjen selesai keluarga, belum view kalau ya. Tapi nak cara fikih ini ora tekan nunggu pengumuman pemerintah. Ya iya, nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim dia kita pakai. Nah orang taruh kita itu digopoh. Nah orang taruh dari kita pe. Untuk itu lalu dia putus. Batu Rekan nak dibalik jadi lalu budi. Jadi kalau rati wadi takut. Terus pondok tertua teng Kudus ini gak ada duit kula pondok gambaran iku menjadi duit kula riyen lahir teng mriki. Itu namanya Hafsah terus tidak teng Sedan duwe anak Sofia dia anak Mbah kula Fatimah terus begitu. Sofia gak ada adik asing lahir Mbah Sahal. Dia adik balik isi PD sing gak ada kudu balik maneh. Mulane kula niku luwih tua timbang balik man tapi kula nak undang lek mergi jambake tokoh Salisa kula mun tokoh Sofia. Tapi tua kula umure tua. Jika ketiga itu kan bareng, akhirnya kan cepat rapi, cepat putu. Datang duit, sing baru bisa di anak, sing rujuk duit. Anak akhirnya kan pokoknya kan duit. Saya singkat cerita, saya sama tak pikir. Kafe wong neng Arafah utawa Ramadan. Niku nak wong alim mesti kepikiran, iki siji Ramadan tenan apa siji Ramadan versi NU, apa versi Muhammadiyah, apa versi. Mergo pengiran senengane nggih tebak-tebak. Bulan niku istitaru yaumen. Jadi berbar tanggal 22 bulannya Dele iso istimewa, iso ora. Nah istimewa ya berarti wis gamane sama dikorban. Nah ra istimewa ngenteni. Tolong. Yes. Berarti misteri 1 hari. Ramadan misteri. Terus ana solusi, nek kowe mamang faat milu iddata Sa'ban salasina yaman. Nek kowe mamang ya Sa'ban sempurna to mbok dino. Terus kok siji Ramadan ngentek Sa'ban. Mergo bulan itu ora ono 30. Berarti kemungkinan kaca itu 2 hari. 2 hari pun ada wow sing jare kangkang kaca tahun dino. Problemnya kue ikmal Sa'ban 30 dino, jebule Sa'bane wis beda mek Sa'bane wong-wong. Bar saiki. Lah iya Sa'bane mbok ke pegangan jebule Sa'bane mlayu tanggale wis beda mek jare wong-wong iki Sa'ban 29. Sa'ban ku wis 30. Perkara neh to ora. Makanya Imam Nawawi ngendikan beda Ramadan atau beda Dzulhijjah asal 3 hari itu wajib ditoleransi karena ada misteri ikmal itu ngenteni 30 problemnya 30 lah itu ngarepe iso masalah kan. Nah kemudian supaya gampang ulama fikih pinter ke solusi ya wis pokoknya anut ulil amri sehingga kalau Arab Saudi bilang ini Arafah ya kita harus ikut bilang. Senajan contoh misalnya kisapem tanggal 8. Nah, terus fakih-fakih ngendikan nak keliru 9 Arafah, kok kelirune tanggal 10 ora sampai ini. Tapi nak kelirune tanggal 8 wong di kesempatan yo. Nah, jadi misalnya sesuk dina kok. Sesuk boten sing Arafah sesuk. Nah, Senin. Arafah itu masih. Kemis Arab atau Kemis Indonesia? Kan kayak sedih dong ini. Kemis Indonesia. Mereka biasanya itu nak tanggalan kan kok kulon. Kan mestinya disik kulon kan. Nak seringnya kok wetan tanggalan kok kulon. Mulane kadang aneh dari wong Aceh iku ora ruya tapi wong Papua ruya ku aneh lah cara. Tapi wong aneh ning Indonesia yo akeh. Tapi ora aneh mung ora paham.
Enggak, saya sampean tak bedheki. Enggak sesuk rasa untuk Arafah sesuk ya dina Senin kan. Misalnya saiki ke wukuf ning Arafah saiki dina Ahad. Ke nyangka iki tanggal 9. Fata bayana dibule saiki itu tanggal 8. Iku wajib baleni. Mergo piye cek kesempatan. Nah ya sesuk wukuf meneh. Tapi nak walian, ternyata sekarang tanggal 10. Kowe sing nyangka iki tanggal 9 ternyata tanggal kira usah baleni. Iki dianggap wukuf sing sah. Mergo baleni ya repot ya. Tahun meneh. Terus layu manul kotok si misli jare Imam Nawawi wis baleni nang kok tahun ngajak mungkin saja ada masalah. Nah, misalnya kowe melok haji kelompok Naksabandi. Ora kacek rong dino ya. Rong dino dari Kang Buri bro. Tengah apa ngomong. Maksudnya gak mungkin kacek rong dino ngene lho mari parat bocah kandhani gorangan dene. Kenane poso tanggal berapa? Pertama poso dino sing poso ini. Sabtu kan sebagian Naksabandi posone iku. Maju biasanya dene. Kemis. Berarti kan Kemis, Jumat, Sabtu. Iku kacek rong dino atau telung dino? Rong dino lek kamu dek Kemis wis poso kok. Berarti mulai beda iku kok Jumat mbek Sabtu enak. Iku nak ngaji matematika Pak Mustofa. Saya coba arani kacek telung dino piye Kemis ndek poso. Mulai beda dengan kita mau Jumat sampai Sabtu. Lah kowe ngitung Kemis poso beda itu. Mulai beda mau Jumat sampai. Lah ternyata Sabtu kayak poso berarti bedane apa? Kemis Jumat to. Iku gale Mustofa tak takoi. Mau sama nak ngaji jalalan pirang jam? 3 jam. Itu kan 9, 10, 11. Mestine nak ngitung mulai jam 9 itu 10. 11. Itu kan otak 3 jam 9. Matematikanya ora lulus. Dene itu saya mau bab 6 sekolah itu deh. Jadi bahasa Indonesia itu mulane kula lah report TV kadang yo engkar. Beda 3 hari. Saiki misale wong Naksabandi poso Kemis. Megara poso Sabtu. Saiki dekne mulai beda iku dina apa desa? Ya mau Kemis sampai Jumat. Sabtu wong Naksabandi poso negara. Berarti di Sabtu wis ketemu titik temu. Berarti beda iki mau Kemis. Lalu yang itu enggak beda tolong dino. Tapi ya, kalau poso Kemis kayak Sabtu, Kemis Jumat, keliru betul. Lo ngadil aku mengadil Mustafa. Paham ya? Lu paham kan orang ini? Kalau nak sholat makmum Mustafa, mereka wong lugu lebih gampang tanpa pengira. Tapi nak matematika ramah percaya. Gitu. Lah iya. Nah Kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah, beliau itu dipilih no tanggal Arafah sing mujma' alaih fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf itu fi kitabillah dan fil haqaiq dan fi apa saja. Yang memang benar-benar 9 Arafah. Tapi nak liyane Kanjeng Nabi ya iso ora tapi tetap sah. Ya salah lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fidonil mutalqah. Asal dunia begitu ya sah. Misalnya kalau pulau saat ini sholat maghrib Mustafa, sholatnya sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu zon apa hakikatul amr? Zon kan soalnya ono najis, kowe ra ro. Soalnya anak Mustafa mau duwe najis tidak kok sarongi bapake Mustafa ra ro. Hakikate najis apa suci? Najis kan, tapi asal gak roh kan sah. Sebenarnya semua ibadah kita munisa itu sesuai pengetahuan zon kita. Kalau hakikatnya yang kayak gue mangan duit dari misalnya halal terus rezeki kulo pas roti. Rotinya halal, tapi semuanya nanti tambah fermapin sing bisa campur bergi kan gak rom sopak. Dulu sing adol cigoten khusuk terus kayak rotinya halal kan. Padahal sing gawe misalnya macam-macam. Kan ya ora. Sing gawe itu sama macam-macam dure sing kurang tau ibadah kaji pernah disinyalir nak meningitis itu. Dia kan mungkin wah, ya mungkin ora. Ya kalau nang cara fikih Fatimah ini gampang kowe ora dhewe gak apa-apa. Ya penak ora dhewe terus. Pokoknya cara ini gampang gak ora dhewe. Gak apa-apa. Nah, ini kan cerita selalu ibadah itu kaitannya bima fidonil
Mukalaf. Mulane kalau suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak. Sampai beliau bisa memastikan nak bulan ku mau rolas. Nak kalender ku rolas bulan ini. Inna iddata syuhuri inda wasna asyara syahron fi kitabillah. Kamu jangan bilang gini, wes suwe Gus nak setahun ku rolas bulan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa. Orang sibuk, orang yang saya wijek tradisional. Terus oleh gawe kalender itu piye? Itu menemukan itu udah gampang, menemukan itu udah gampang. Kemudian sekarang zaman Nabi dibakokno, angger sing dino haji disebut dulu ija, angger sing dino poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek rasa nglikur dino ya 30. Engko nak mamang kowe istiqmal. Wis aman. Ini disebut zalika dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis dicek. Dicek aturan-aturane wis permanen. Mulane mau matematika sing diblok kok Mustofa iki ora oleh mulang bahaya ini. Mulang matematika maksudnya mulang liyane oleh. Masa mau nak poso laksa bandi kemis negara setu kate bros. Iku mau kate rong dino jenenge mon. Mergo kemis iku isih aneh, dene dhewean Jumat isih aneh. Pas setu iku wis bareng. Jadi mulai aneh tenan iku morong dino. Wah mulane sing nguri muni tuwon dino kok ngawur. Mon ge. Wes kudu percaya kula sementara niki ketoke bener kula ketoke. Atau kula yo mikir tenan ya, mung tak pikir tenan. Sampeyan kan harus mikir urip wae dadi. Mikir urip terus kadang ono ilmu cocok ning TV. Wah yo. Ilmu kok nemu kok dalan iku piye. Alhamdulillah wa mablagha riba wa alhamdulillah wa mablagha riba wa alhamdulillah wa mablagha riba wa zinatul arsh alhamdulillah wa mablagha riba wa zinatul arsh alhamdulillah wa mablagha riba wa zinatul arsh alhamdulillah wa mablagha ridha wa sinatal arsy alhamdulillahi min al-mizan al-muntahi wa mablagha ridha wa sinatal Selamun lah. Yang kono gak sih?